Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabih amma ba'da. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kembali di sini saya akan menjelaskan mengenai beberapa hal yang berkaitan dengan pelaksanaan ibadah haji. Tempo hari saya sudah buatkan mengenai tata cara ibadah haji tamatu, hanya saja dalam pelaksanaannya pada saat 8 Zulhijjah itu para jamaah berangkat dari hotelnya menuju ke Arafah. Nah, di sini saya akan menjelaskan orang-orang yang di dalam pelaksanaan ibadah hajinya itu berangkatnya itu dari Mekah ke Mina. Jadi tempo hari ada yang menanyakan, Abah, kenapa rombongan haji itu tidak semuanya ke Arafah, ada juga yang ke Mina? Kemudian mana yang benar? Nah, di sini saya akan jelaskan. Baik yang ke Arafah maupun ke Mina, semuanya benar dan semuanya sah, boleh. Ya. Adapun orang-orang yang melaksanakan ibadah hajinya pada tanggal 8 itu dari hotel ke Mina, itu mengikuti tuntunan Nabi pada saat Nabi beserta rombongannya dari Mekah ke Mina. Namun apabila Bapak Ibu di dalam pelaksanaannya dari Mekah, dari tempat hotelnya menuju ke Arafah, itu tidak mengurangi keabsahan hajinya, tetap sah. Karena yang berangkat ke Mina dan menginap di Mina itu pada tanggal 8, itu merupakan sunnah. Ya. Nah, perlu diketahui Bapak Ibu, untuk pelaksanaan ibadah haji ini, ya, ada yang menggunakan kendaraan, ada juga yang berjalan kaki. Dan insya Allah, ya, biasanya yang berjalan kaki itu pada umumnya orang-orang Indonesia yang bekerja di sana. Nah, kemudian mereka berkelompok, ya, insya Allah dari mulai Mekah umpama pada tanggal 8 itu pada berjalan ke Mina. Namun ada juga yang menaiki kendaraan yang biasa disebut dengan rokiban. Kalau yang tadi berjalan kaki itu namanya haji masyan. Yang rokiban atau yang naik kendaraan ada juga yang menuju ke Mina. Dan biasanya mereka ini pada saat pendaftarannya itu ada yang melalui KBIH khusus, ada juga yang namanya haji, daftar hajinya itu yang khusus. Orang bilang zaman dulu namanya ONH+. Tapi tidak semua ya, ini saya akan jelaskan pada umumnya seperti itu berangkatnya, biasanya pembimbingnya itu mengarahkannya ke Mina. Tujuannya apa? Tujuannya insya Allah mereka itu berupaya bagaimana caranya di dalam pelaksanaan hajinya itu mengikuti sesuai dengan tuntunan Nabi. Pada saat tanggal 8 Zulhijjah atau hari Tarwiyah, silahkan Bapak Ibu mempersiapkan diri, pagi-pagi itu mulai siap-siap. Ya, silahkan kukunya dipotong, dirapihkan. Kemudian dirapihkan rambut, baik itu yang di kepala, yang di ketiak, semuanya dirapihkan. Kemudian setelah itu, ini pada tanggal 8 Zulhijjah atau hari Tarwiyah. Setelah itu silahkan mandi ihram. Setelah mandi ihram, bagi laki-laki disunahkan badannya pakai wangi-wangian. Ingat hanya badannya, bukan kain ihramnya. Bagi laki-laki setelah mandi kemudian pakai wangi-wangian, kalau ada boleh. Umpama pakai deodoran, kemudian pakai minyak wangi dibalur di dadanya, di leher di mana itu boleh. Yang penting jangan di kain ihramnya. Kemudian laki-laki silahkan memakai kain ihramnya. Dan kain ihram laki-laki itu hanya terdiri dari 2 lembar kain. Cara memakainya. Untuk bagian bawah silahkan disarungkan. Hanya saja silahkan bagaimana caranya supaya menutupi pusar. Karena aurat laki-laki itu dari mulai pusar sampai ke lutut. Berarti gulungan kainnya, kain ihramnya itu bagaimana caranya di atas pusar.
Dan kain yang bawahnya diusahakan jangan sampai menutup mata kaki. Itu cara memakai kain ihramnya. Ya. Kemudian, untuk wanitanya pakaian ihramnya diusahakan jangan ketat, yang longgar, dan jangan yang tipis yang menerawang. Dan juga pakaian ihramnya itu supaya yang syar'i. Diusahakan wajahnya jangan ditutupi, baik itu pakai masker maupun juga umpama cadar. Karena itu, perempuan itu pada saat berihram itu harus terlihat wajahnya. Dan diusahakan jangan pakai kaos tangan, sarung tangan maksudnya. Itu jangan. Karena aturannya atau ketentuannya, bagi wanita yang berihram, telapak tangannya harus terlihat. Apabila Bapak Ibu sudah semua selesai, ini kita bicara pada saat tanggal 8 Zulhijjah akan melaksanakan hajian. Dan dilaksanakan mandi ihramnya semua pakai pakaian ihram itu di hotel. Insya Allah kalau yang ONH Plus dan sebagainya itu hotelnya kan mungkin dekat ke Masjidil Haram. Ya, yang hotelnya yang bagus lah umpamanya. Namun ada juga sebagian yang berjalan kaki biasanya para pekerja dan sebagainya mempersiapkan dari tempat tinggalnya. Biasanya sudah ditentukan dari mana. Nah, pada saat sudah siap, umpama siap pakaian dan sebagainya, kelanjutannya apa? Selanjutnya Bapak Ibu silahkan niatkan di dalam hatinya ingin melaksanakan ibadah haji karena Allah. Tancapkan. Karena yang namanya niat itu adanya di dalam hati. Niatkan di dalam hatinya ingin melaksanakan ibadah haji karena Allah, karena ingin mendapatkan pahala dan pengampunan dari Allah. Setelah hatinya niat ingin melaksanakan haji, kemudian ucapkan, lafadzkan ucapannya, labbaik Allahumma hajjan. Bagi yang membadalkan, umpamanya punya orang tua ingin dibadalkan anaknya, ucapannya labbaik Allahumma hajjan an sebutkan nama orang tuanya. Adapun ketentuannya bagi yang ingin membadalkan harus dirinya tuh haji terlebih dahulu, maksudnya sudah haji. Itu ketentuannya. Hanya saja di sini saya jelaskan cara mengucapkan lafadznya yaitu labbaik Allahumma hajjan an Abdurrahman, umpama nama bapaknya Abdurrahman. Itu sebagai contoh. Setelah mengucapkan niatnya, lafadznya tadi sudah terucap, maka jatuhlah yang namanya larangan-larangan berihram. Ya, perlu diketahui Bapak Ibu, larangan-larangan ihram. Bagi wanita dan laki-laki dilarang memotong kuku. Kalau tadi sebelum niat boleh, tapi kalau sudah niat, dalam keadaan berihram dilarang memotong kuku, dilarang memotong, mencabut, mencukur rambut, dilarang memakai wangi-wangian, dilarang hubungan suami istri, dilarang berburu, dilarang bertengkar, dilarang bantah-bantahan atau biasa disebut dengan berdebat, dilarang marah-marah, dilarang berkata yang kotor, dilarang berkata yang sifatnya itu menimbulkan syahwat, dilarang berburu binatang, tadi ya, binatang darat, kemudian dilarang meminang, dilarang menikahkan, dilarang juga menikah. Untuk pakaian ihram laki-laki, tadi saya sudah jelaskan, hanya 2 helai kain yang tidak berjahit, maksudnya tidak disatukan. Hanya 2 helai kain. Berarti dilarang memakai celana dalam walaupun itu tidak berjahit. Dilarang memakai baju, dilarang memakai jaket. Kemudian untuk laki-laki dilarang memakai penutup kepala yang sifatnya itu menetap. Misalnya topi, peci, sorban. Adapun umpama pada saat berada di Arafah, panas dan lain sebagainya, umpamanya bagaimana kalau pakai payung? Boleh.
Karena payung itu kan sifatnya itu tidak menetap. Itu ya. Kemudian bagi laki-laki, mata kakinya harus terlihat. Berarti diusahakan memakai sandal. Insya Allah kalau sandal itu kan mata kakinya insya Allah terlihat. Kemudian untuk wanitanya, seperti tadi saya sudah jelaskan, yang namanya telapak tangan itu harus terlihat dan juga wajahnya harus terlihat. Berarti jangan memakai masker, jangan memakai sarung tangan. Ya, intinya harus terlihat wajah dan telapak tangannya. Pada saat Bapak Ibu sudah niat, berarti tadi saya sudah jelaskan, ingat dalam keadaan berihram ada larangan-larangan yang tadi saya sebutkan. Kemudian setelah mengucapkan lafaz niatnya, silakan Bapak Ibu bersama barang-barangnya dibawa menuju ke bis. Biasanya bisnya itu kan berada di depan hotel. Nah, kemudian Bapak Ibu akan diantar ke mana? Ke Mina. Dan bagi Bapak Ibu yang berjalan kaki dari Mekah, berarti juga sama menuju ke Mina. Itu yang hajinya haji jalan kaki atau masyian. Nah, perlu diketahui Bapak Ibu, kebetulan tadi saya juga menderes bersama Ustadz Lutfi, dijelaskan bahwa orang yang melaksanakan haji dengan berjalan kaki atau masyian, itu pahalanya pol. Satu kali melangkah saja pahalanya 70 juta kebaikan. Itu ya, ini hanya sebagai tambah ilmu saja. Selanjutnya setelah sampai, ini biasanya pada saat berangkat dari hotel itu waktu duha, sampailah insya Allah waktu menjelang duhur di Mina. Ini kita bicara para rombongan haji yang menuju ke Mina. Nah, pada saat rombongan ini datang ke Mina, berarti Bapak Ibu silahkan ya, bermalam di Mina atau mabit di Mina. Apa yang dilakukan? Tadi datang kan menjelang duhur, pada saat waktu masuk duhur silahkan sholat duhur. Hanya saja sholatnya saat di Mina itu dikosor. Umpama, sholat duhur itu kan 4 rakaat. Silahkan laksanakan cukup 2 rakaat. Tapi tidak digabung atau tidak dijamak dengan asar. Jadi sendiri-sendiri, hanya saja dikosor, diringkas. Sholat asar tadinya 4 rakaat jadi 2. Kalau maghrib tetap 3. Nah, begitu juga dengan subuh. Subuh itu tetap 2 rakaat. Nah, kemudian apa saja Pak yang perlu diamalkan pada saat menginap di Mina? Silahkan Bapak Ibu memperbanyak talbiyah. Karena pada dasarnya pada saat Bapak Ibu sudah melafadzkan niatnya waktu di hotel, tuntunannya membaca talbiyah. Jadi pada saat mulai menaiki kendaraan, itu baca talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaika la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Itu terus. Begitu juga pada saat di Mina. Hanya saja umpama diselingi baca Al-Quran boleh. Kemudian boleh tidak ya, sholat sunnah di situ boleh. Sholat malam boleh, sholat tahajud boleh. Hanya saja ya, dalam hadis dijelaskan ya, yang tidak dilakukan oleh Nabi yaitu sholat rawatib. Dan Nabi pada saat akan melaksanakan sholat subuh, barulah di situ Nabi melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh. Karena Nabi itu tidak lepas yang namanya sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh. Pada saat menginap di situ, kemudian melaksanakan sholat subuh, nanti menjelang pagi waktu duha, rombongan jamaah haji yang menginap di Mina ini berangkatlah kemana? Ke Arafah. Sesampainya di Arafah, itu insya Allah menjelang siang, pada saat sampai di
Arafah berarti menunggu waktu wukuf. Berarti Bapak Ibu pada saat pagi-pagi dari Mina, baik yang berjalan kaki maupun yang rokiban atau yang naik kendaraan, itu kan waktu duha, berarti itu tanggal 9. 9 apa? 9 Zulhijjah atau hari Arafah. Berangkatlah rombongan menuju ke Arafah. Sesampainya di Arafah, silahkan istirahat. Barangkali capek, lelah, boleh tertidur, boleh. Sambil apa? Sambil menunggu waktu wukuf. Pada saat matahari tergelincir, masuklah waktu duhur. Maka bisa dimulai yang namanya wukuf. Hanya saja di dalam pelaksanaan wukuf ini dimulai dengan apa? Dengan khutbah. Kemudian setelah khutbah, melaksanakan sholat duhur dan asar di jamak dan di qosor. Prakteknya bagaimana, Abah? Prakteknya ya, khutbah dulu, kemudian setelah khutbah azan, kemudian qomat, kemudian melaksanakan sholat duhur 2 rakaat. Setelah salam, qomat lagi, kemudian melaksanakan sholat asar. Itu ya. Nah, setelah melaksanakan sholat, silahkan Bapak Ibu berdoa masing-masing. Kenapa saya katakan masing-masing? Kan keperluannya beda-beda. Nah, disinilah waktu yang mustajab, Bapak Ibu. Ada di dalam hadis dijelaskan sebaik-baiknya doa, yaitu doa di waktu hari Arafah. Pergunakan kesempatan itu Bapak Ibu, karena yang namanya haji ini belum tentu Bapak Ibu setiap tahun bisa berangkat. Manfaatkan waktunya untuk memperbanyak doa kepada Allah. Hanya saja di sini sedikit saya memberikan bimbingan, Bapak Ibu. Di dalam hadis dijelaskan, sebaik-baiknya ucapan atau dzikir pada hari Arafah dan diucapkan juga atau dibaca oleh Nabi dan juga dibaca oleh para Nabi terdahulu, yaitu ucapannya atau bacaannya La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Silahkan bacaan ini dibaca berulang-ulang boleh. Kemudian silahkan Bapak Ibu lanjutkan dengan doa-doa. Baik itu doa-doa yang diambil dari Al-Quran maupun dari Al-Hadis. Karena pada saat hari Arafah ini merupakan hari yang mustajab. Perbanyak minta pengampunan kepada Allah. Insya Allah nanti saya akan buatkan video khusus mengenai doa-doa yang perlu ya bila diperlukan pada saat wukuf di Arafah. Nah, pada saat Bapak Ibu sudah berdoa, karena dimulainya kan tadi pada saat masuk waktu duhur, pada saat matahari, ini umpama Bapak Ibu sudah berdoa, kemudian matahari tenggelam, berarti kan masuk waktu maghrib. Silahkan siap-siap meninggalkan Arafah. Karena memang tuntunannya seperti itu. Adapun waktunya wukuf, barangkali ada yang bertanya, berarti apakah sudah habis waktu wukuf? Waktu wukuf itu dimulainya tadi kan, setelah tergelincirnya matahari, masuk waktu duhur sampai menjelang masuk subuh. Hanya saja yang utama, Nabi mengerjakannya seperti itu. Pada saat masuk maghrib, Nabi berserta rombongannya meninggalkan Arafah. Menuju kemana? Menuju ke Muzdalifah. Sesampainya di Muzdalifah, barulah Nabi beserta rombongannya melaksanakan sholat maghrib dan isya ya, di jamak takdim qosor. Ya, jadi pelaksanaannya sholat maghribnya 3 rakaat, kemudian sholat isyanya 2 rakaat.
Setelah itu, Bapak Ibu umpama setelah melaksanakan sholat maghrib dan isya, silahkan dipergunakan untuk mencari batu-batu yang kecil untuk melempar jumrah besoknya. Nah, Bapak Ibu di situ, rombongan jamaah haji itu diam di situ, mabit di situ, bermalam di situ yang namanya Muzdalifah. Silakan Bapak Ibu istirahat dan diusahakan bisa tidur di Muzdalifah karena besoknya akan melakukan amalan yang menguras tenaga, yaitu melempar jumrah Aqobah. Sesuai dengan tuntunan Nabi, pada saat azan subuh silahkan Bapak Ibu melaksanakan sholat subuh 2 rakaat. Setelah itu berdoa, kemudian setelah itu pada saat matahari mulai menguning, mulai terang, silahkan meninggalkan Muzdalifah. Menuju kemana? Menuju ke Mina. Ya, tuntunannya seperti itu. Tapi semua itu ya, silahkan dilihat dari segi kondisinya. Umpamanya, ternyata tidak bisa seperti itu, bisanya sebelum subuh, karena keadaan darurat dan lain sebagainya, boleh meninggalkan Muzdalifah. Yang penting sudah bermalam. Sudah lewat tengah malam, sudah bermalam di situ. Tidak harus atau tidak wajib sholat di situ. Umpamanya karena darurat boleh. Ada hadis yang menjelaskan seperti itu. Hanya saja kalau Nabi sholat subuhnya di Muzdalifah. Pada saat rombongan meninggalkan Muzdalifah, membawa kerikil, untuk kerikil Bapak Ibu, ya, silahkan mencari sedapatnya. Umpama kurang, boleh nanti diteruskan mencari di Mina. Silahkan Bapak Ibu sesampainya di Mina, dipersiapkan untuk berangkat menuju ke tempat lempar jumroh. Nah, waktu afdolnya yaitu pada saat waktu duha. Pada saat waktu duha itulah pada tanggal 10 Dzulhijjah, baik laki maupun perempuan berangkat menuju kemana? Tempat lempar jumroh, dan silahkan melempar jumroh Aqobah. Sebanyak 7 butir batu kecil dilempar ke jumroh Aqobah. Pada saat melempar, itu mengucapkan apa? Ucapannya Allahu Akbar, lempar. Allahu Akbar, lempar. Dalam hadis dijelaskan membaca takbir. Setelah melempar 7 lemparan, silahkan Bapak Ibu kembali ke tenda yang ada di Mina. Nah, ini dilakukan dengan berjalan kaki ya Bapak Ibu, tidak memakai kendaraan. Sesampainya di Mina di tenda, kalau Nabi itu biasanya langsung menyembelih hadiyunya. Ya, menyembelih kambing, onta. Karena Bapak Ibu ada yang memfasilitasi, misalnya dititipkan, ada pengurusnya, berarti bisa langsung melaksanakan tahallul. Ya, dengan cara memotong rambut. Untuk wanitanya silahkan rambutnya dipotong secukupnya. Untuk laki-laki sunahnya dicukur gundul atau dicukur botak. Ini pada tanggal 10 Dzulhijjah pada hari Nahar. Sunahnya cara memotong rambutnya dari pinggir kanan, kemudian pinggir kiri, dan baru kemudian habiskan. Itu cara memotong, sunahnya seperti itu. Maksudnya motong rambutnya. Nah, berarti pada saat selesai tahallul, maka larangan ihramnya itu sudah tidak berlaku lagi kecuali yang satu, yaitu dilarang berhubungan suami istri, dilarang tadi bermesraan dan lain sebagainya yang mengarah ke
hubungan suami istri itu larangan. Dipahami ya? Setelah tahallul, silahkan Bapak Ibu umpama mengganti pakaian dengan pakaian biasa. Dan insya Allah biasanya seperti itu. Nah, kemudian dari situ, rombongan, ini masih tanggal 10. Setelah melempar pagi-pagi, kemudian tahallul, kemudian dilanjutkan ke Mekah. Kemana? Ke Masjidil Haram. Ya, akan melaksanakan tawaf haji atau tawaf ifadah. Caranya, 7 putaran. Ya, pertama, pada saat awal, angkat tangannya menghadap ke Ka'bah sejajarkan dengan Hajar Aswad. Kemudian ucapkan Allahu Akbar atau Bismillah Allahu Akbar. Silahkan mengelilingi Ka'bah sesampainya di Rukun Yaman. Umpamanya bisa mengusap, boleh. Kalau tidak, tinggalkan, tidak apa-apa. Hanya saja, ada dalam hadis dijelaskan Nabi memberikan contoh, bacaan atau doa pada saat tawaf itu dari Rukun Yaman ke Hajar Aswad membaca, Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina adzabannar. Itu doanya. Adapun pada saat pertama tawaf, bacaannya itu bebas. Silahkan berzikir. Ada dalam hadis itu diriwayatkan, sahabat itu membacanya, Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Atau bisa diteruskan dengan, wala haula wala quwata illa billah. Terus diulang-ulang. Sampai, mana? Sampai 7 putaran doanya sama. Setelah selesai 7 putaran, silakan Bapak Ibu berjalan menuju ke belakang makom Ibrahim. Pada saat sampai di belakang makom Ibrahim, silahkan dibaca ayat Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa takhidu min maqami Ibrahima musholla. Setelah itu, sholat 2 rakaat, sholat sunnah 2 rakaat. Diterangkan dalam hadis, sunnahnya atau tuntunannya, rakaat pertama membaca surat Al-Fatihah, kemudian membaca surat Al-Kafirun. Rakaat kedua surat Al-Fatihah, kemudian surat Al-Ikhlas atau surat Qul Huwallahu Ahad dan seterusnya. Insya Allah Bapak Ibu sudah hafal. Setelah selesai salam, kemudian sunnahnya itu minum air zam-zam. Caranya bagaimana, Abah? Caranya silahkan tuangkan air zam-zam di gelas, berdiri menghadap ke Ka'bah, kemudian silahkan membaca doa minum air zam-zam. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an, wa rizqan wasi'an wa sifaan min kulli da'in. Kemudian setelah membaca doa, silahkan niatkan di dalam hatinya inginnya apa. Barangkali ingin sembuh, ingin kuat, ingin sehat, silahkan. Setelah diniatkan keinginannya apa, silahkan diminum. Sebelum minum membaca Bismillah. Teguk 3 kali, jangan langsung. Sekali, 2 kali, 3 kali, habiskan. Setelah itu membaca Alhamdulillah. Setelah selesai minum air zam-zam, silahkan Bapak Ibu berangkat menuju ke area sa'i. Pada saat Bapak Ibu sampai di Bukit Sofa, sambil berjalan menaiki, tuntunannya membaca ayat Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna sofa wal marwata min sya'airillah. Itu yang paling pendek. Saya ulangi, inna sofa wal marwata min sya'airillah. Sambil menaiki Bukit Sofa. Sesampainya di Bukit Sofa, silahkan menghadap ke Ka'bah. Kemudian, dalam hadis dijelaskan, takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku walahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dibaca, diulangi dari takbir sebanyak 3 kali. Kemudian setelah itu dijelaskan dalam hadis itu Nabi berdoa sesuai dengan kebutuhan Nabi pada saat itu. Nah, berarti Bapak Ibu juga bebas, silahkan, karena kebutuhannya
berbeda-beda, berarti tidak perlu dipandu. Dalam artian tidak harus bareng-bareng. Silahkan Bapak Ibu doa masing-masing. Setelah selesai berdoa, menuruni Bukit Sofa. Menuju kemana? Menuju ke Bukit Marwah. Di tengah jalan, insya Allah Bapak Ibu akan menemui yang namanya ada tanda neon warna hijau. Ya, pada saat itu silahkan berdoa. Rabbighfirli warham wa antal azul akram. Itu yang paling pendek. Nah, pada saat Bapak Ibu membaca doa tersebut umpama tidak hafal, boleh baca doa yang lain, umpamanya doa sapu jagad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu juga boleh. Ya. Atau umpama karena tidak hafal, membaca Rabbighfirli warham, Rabbighfirli warham. Boleh. Karena dalam hal ini Bapak Ibu, pada saat pelaksanaan sah ini tidak ada doa khusus atau doa yang wajib. Jadi silahkan pada saat Bapak Ibu berjalan dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah, silahkan tuntunannya itu berzikir. Umpama membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Itu juga boleh. Silahkan diulang-ulang. Nah, semua itu lakukan. Ya, doanya sama, begitu juga pada saat akan menaiki Bukit Marwah. Pada saat berjalan, ya, sampai di Bukit Marwah, doanya sama. Ya, membaca ayat Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna sofa wal marwata min sya'airillah. Sambil menaiki Bukit Marwah, kemudian menghadap ke Ka'bah, kemudian baca takbir 3 kali, kemudian la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Diulangi sampai 3 kali. Ini yang paling mudah. Setelah itu apa? Setelah itu berdoa masing-masing. Lakukan itu sebanyak 7 perjalanan dan nantinya selesainya di Bukit Marwah. Apabila sudah selesai tawaf ifadah yang tadi sudah, kemudian sa'inya sudah, berarti Bapak Ibu sudah menyelesaikan yang namanya tahallul tsani. Tahallul yang kedua. Bukan berarti tahallul harus mencukur rambut lagi, tidak. Maksudnya sudah menyelesaikan hal-hal yang dapat mengugurkan tadi larangan. Jadi sudah tidak ada lagi larangan berihram. Nah, kemudian pada saat setelah selesai melaksanakan sa'i, Bapak Ibu bergegas kembali kemana? Ke Mina. Untuk apa? Untuk mabit. Ya, ini kita bicara masih hari tanggal 10 Dzulhijjah, hari Nahar. Berangkat kembali ke Mina untuk mabit di Mina. Pada saat mabit di Mina, Bapak Ibu silahkan ya memperbanyak takbir. Karena pada saat Bapak Ibu tadi pada saat di Mina, pada saat sudah melempar, kemudian cukur gundul yang laki-laki namanya sudah tahallul. Nah, itu selanjutnya memperbanyak tadi membaca takbir. Nah, pada saat setelah selesai melaksanakan tawaf ifadah, sa'i, silahkan kembali ke Mina, perbanyak takbir. Kemudian di Mina silahkan istirahat, menginap di situ. Kemudian setelah itu silahkan berangkat lagi, besoknya ini berarti tanggal 11, untuk lempar jumroh. Hanya saja pada tanggal 11, lempar jumrohnya dimulai dengan jumroh ula. Sebanyak berapa? Sebanyak 7 kali lemparan pakai batu kerikil yang kecil. Caranya bagaimana? Caranya silahkan
lempar dengan cara membaca atau mengucapkan Allahu Akbar lempar. Setelah 7 kali lemparan, silahkan melipir ke kanan membaca doa. Itu tuntunannya seperti itu. Silahkan membaca doa, itu merupakan waktu yang mustajab setelah melempar jumroh yang tadi, yang pertama, ula. Setelah berdoa, maju kembali. Mendekati jumroh wusto. Lempar kembali pakai kerikil sebanyak 7 lemparan. Apabila kerikilnya itu umpama belum masuk ke lubang sumur itu, umpama meleset, silahkan bisa diulangi. Atau apabila Bapak Ibu merasa lupa keder, saya ini sudah 5 atau 6. Berarti ya, silahkan mantapkan di posisi yang 5 yang kurang tadi. Kalau ingatnya sudah 4 atau 3, berarti hitungannya yang 3. Tinggal tambahin 1. Itu ya, seperti itu. Setelah melempar jumroh wusto, silahkan melipir lagi berdoa. Itu tuntunannya seperti itu. Ya, silahkan memperbanyak doa. Setelah itu, setelah selesai, kemudian berjalan menuju ke jumroh akobah. Silahkan melempar sebanyak 7 lemparan kerikil. Nah, setelah selesai, khusus untuk jumroh akobah ini, tuntunannya tidak ada doa atau tidak berdoa. Yang ada doanya, tuntunannya pada saat setelah melempar jumroh ula dan jumroh wusto. Pada saat setelah selesai melempar ketiganya, silahkan Bapak Ibu pulang ke mana? Pulang ke tenda masing-masing yang ada di Mina. Itu tanggal 11. Besoknya tanggal 12 lakukan lagi. Sama seperti melakukan tanggal 11. Jadi pada tanggal 12 ini berangkat lagi. Hanya saja ingat pada tanggal 11 yang kemarin dan tanggal 12 sampai tanggal 13, afdolnya untuk melempar jumroh itu dimulai pada saat masuk waktu zuhur. Jadi setelah masuk waktu zuhur, itu merupakan waktu yang afdal untuk melempar jumroh pada tanggal 11, 12, dan 13. Kalau yang tanggal 10, waktu hari nahar, afdalnya waktu duha. Itu ya. Pada saat tanggal 12 setelah melempar jumroh, 3 jumroh, ula, wusta, dan akobah, silahkan pulang. Pulang ke tenda masing-masing. Nah, di sini ada pilihan. Bagi yang memiliki suatu kepentingan yang darurat, boleh meninggalkan Mina, pulang ke Mekah umpamanya. Boleh. Dan itu dianggap sudah selesai. Kalau ada berkepentingan yang sekiranya darurat dan lain sebagainya. Namanya nafar awal. Nah, adapun yang ingin melaksanakan nafar tsani, itu melaksanakannya sampai selesai. Maksudnya melemparnya sampai tanggal 13, berarti menginap lagi. Sampai berakhir melempar jumroh yang 3 itu. Nah, pada saat tanggal 12 setelah selesai nih, yang ingin pulang boleh. Adapun yang ingin menyelesaikan keseluruhannya, Nabi pada saat itu beserta rombongannya menyelesaikan sampai tanggal 13 melemparnya. Insya Allah, ya, insya Allah kalau untuk yang haji masian dan juga yang haji plus dan sebagainya, insya Allah sampai selesai. Kalau ingin mengikuti tuntunan Nabi memang sampai selesai. Nah, pada saat tanggal 13 setelah melempar jumroh ketiganya, berarti sudah selesai semua tahapan-tahapan hajinya, berarti silahkan meninggalkan Mina, menuju ke hotel masing-masing. Setelah selesai hajian,
Kemudian apalagi yang perlu dilakukan? Silahkan Bapak Ibu mempersiapkan diri apabila ingin pulang ke tanah air, karena kan terkadang ada yang namanya haji furoda, umpama yang hanya beberapa hari, karena ada keperluan dan sebagainya. Jangan langsung pulang. Dalam hadis dijelaskan, Nabi memerintahkan bagi orang-orang yang melaksanakan haji, amalan terakhirnya itu supaya tawaf di Baitullah. Maksudnya, Nabi mempersilahkan bagi Bapak Ibu yang melaksanakan ibadah haji sebelum meninggalkan kota Mekah untuk melaksanakan tawaf perpisahan atau tawaf wada. Yaitu tuntunannya. Kemudian pada saat Bapak Ibu menjelang pulang, silahkan lakukan tawaf wada. Caranya bagaimana, Abah? Caranya silahkan datang ke Masjidil Haram dan diusahakan sudah berwudu. Untuk pakaiannya bebas. Hanya saja umpamanya karena saat ini yang ingin tawaf di dekat Ka'bah itu laki-lakinya harus memakai pakaian ihram, ya silahkan dipakai. Hanya saja, hanya sebagai formalitas. Boleh pakai celana dalam, boleh pakai koloran, umpamanya boleh. Ya, silahkan tawaf wada. Ya. Hanya saja pada saat tawaf wada itu, untuk laki-lakinya, ya, kain ihramnya itu tidak perlu dibuka pundak yang kanannya. Cukup ditutup semua biasa. Pada saat tawaf wada. Lakukan 7 putaran sebagaimana tawaf yang lainnya. Kemudian silahkan setelah itu sholat 2 rakaat di belakang makom Ibrahim. Kemudian silahkan berdoa kepada Allah, minta doa pengampunan, minta doa sebanyak-banyaknya. Nah kemudian setelah selesai, silahkan Bapak Ibu kembali ke hotel untuk berkemas-kemas untuk bisa pulang ke tanah air. Nah itu yang saya jelaskan merupakan praktek ibadah haji, namanya haji tamatu, hanya saja di dalam pelaksanaannya dari mulai hotelnya. Jadi pada saat hajiannya itu berangkatnya kemana? Berangkatnya menuju ke Mina. Dan ini semua yang saya jelaskan, begitulah praktek Nabi beserta para sahabatnya di dalam melaksanakan ibadah haji. Nah, hanya saja bagi Bapak Ibu yang berangkat dari hotelnya pada saat hajian ke Arafah, kemudian kemarin kan dijelaskan yang namanya tawaf ifadohnya itu justru setelah semuanya selesai, tanggal 13 pulang ke Mekah, barulah umpama melaksanakan tawaf ifadoh dan sa'i, itu juga boleh. Itu juga sah. Nah, saya rasa itu saja Bapak Ibu. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat khususnya yang akan melaksanakan ibadah haji. Bila ada hal-hal yang kurang tepat, ada yang kurang bisa ditambahkan. Mudah-mudahan sekali lagi bagi Bapak Ibu yang akan melaksanakan ibadah haji tahun ini, Allah memberikan kesehatan, Allah memberikan rezeki yang cukup, Allah memberikan kemudahan, keselamatan, kesuksesan di dalam ibadahnya, dan bisa kembali ke tanah air dalam keadaan sehat, dalam keadaan selamat, dan bisa meraih pahala haji mabrur. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Abah pamit Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.